Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Masih kembali di channel Bintang Tani. Kali ini kita melakukan, kemarin sudah melakukan pengecoran. Setelah pengecoran kita lakukan perendaman kembali. Nah, ini pupuk-pupuk yang sudah kita siapkan ya. Sudah kita siapkan untuk jebol untuk direndam kembali. Jadi ini kemarin pupuknya sisa, sahabatnya, pupuk sisa nggak masalah. Coba di zoom kemari kameramen, pupuk sisa kita tambah lagi, tetap NPK, KCL, ZA. Takaran tetap sama. Tambah air. Kita lakukan pemupukan 2 hari lagi. Jadi setiap habis mupuk langsung kita rendam, setiap habis mupuk langsung kita rendam, sahabat tani. Oke. Sahabat tani, tadi kita udah melakukan perendaman. Kali ini kita mengontrol ya, mengelilingi, mengecek tanaman bagaimana untuk kedepannya besok racun apa namanya, insek dan fungisida apa yang akan kita masukkan. Jadi kalau kita menanam cabai, kegiatan kita pagi hari ini pagi ya sahabat tani, kita harus rajin mengecek, mengontrol ya bagaimana keadaan tanaman, apa yang harus kita lakukan ya, untuk penyemprotan besok apa yang harus kita masukkan, insek dan funginya ya. Setelah dipupuk kemarin bagaimana pertumbuhan pucuk tunas. Nah, ini bisa disut sahabat tani ya. Setelah kemarin dipupuk ya, kalau kocor kan sistemnya dia cepat ya, cepat diserap makanan. Ini pucuk-pucuk tunas sudah kelihatan hijau muda ya, hijau muda gitu. Nah, seperti ini. Ini tandanya sudah mulai makan dari pupuk pengkocoran kita kemarin. Karena ini sahabat tani kita lakukan kemarin kan penanaman batangnya batang tua ya, batang tua. Jadi harus kita mudahkan kembali. Kenapa saya menggunakan pupuk ZA? Pupuk ZA itu mendorong pertumbuhan pucuk. Dia memudahkan kembali. Kalau kemarin ini kan batang tua ya. Jadi kalau batang tua kita pupuk dengan pupuk yang umpamanya kita langsung masukkan NPK ya, boron dan apa itu nanti kurang action. Untuk pertamanya harus kita masukkan ZA dulu ke sahabat tani. ZA untuk mendorong pertumbuhan pucuk ya, dan KCL-nya untuk untuk batang ya, untuk batang memudahkan kembali batang, ZA-nya untuk pucuk, dan fosfatnya untuk perangsangan akar. Kita lakukan pemupukan ZA, KCL dan NPK ini 3 kali, nanti baru kita ubah ya. Kalau sudah masuk pupuk NPK, ZA, KCL 3 kali pemupukan kita lakukan, baru nanti akan kita lakukan pembelahan sel. Jadi tanaman ini lebih mudah kembali, baru kita dorong dengan NPK, KNO3, boron dan kalsium. Itu yang kita nanti lakukan. Makanya stay tune terus di channel Bintang Tani ya. Kita lakukan pembelajaran di sini, belajar bareng bagaimana nanti keadaan tanaman kita yang kita lakukan ini hasilnya seperti apa gitu ya. Jadi kita tidak bicara di teori saja, langsung kita praktek ke tanaman kita sendiri gitu. Oke, sobat tani, kita jalan-jalan dulu mengecek dan melihat kondisi tanaman. Nah, ini sobat tani, ini bisa kita perhatikan. Ini bibit sudah berbunga ya, berbunga, padahal baru 6 hari kita tanam. Jadi kalau ini tidak kita lakukan nanti pembelahan sel ya, tidak kita beri ZA untuk tanaman pertama, ini akan menua. Pucuk ini kan sudah mulai sudah mulai muda ya, sudah mulai muda, berarti ini sudah mulai makan ZA-nya gitu. Nanti baru 3 hari ke depan besok kita melakukan pemupukan kedua, tetap masih menggunakan ZA, KCL dan NPK gitu ya. Nah, ini sahabat tani, ini ada yang terkena ya, ada yang terkena dampak dari percikan tanah langsung menjadi hawar daun, bercak daun ya.
Ini berarti kemarin kita udah lakukan penyemprotan fungisida, besok tetap masuk untuk penyemprotan fungisida kita masukkan seperti ini. Nah, kalau jumpa seperti ini bagus kita putih aja ya sahabat tani ya. Kalau di bawah dia maklum ya, di bawah karena terkena percikan tanah, jadi dia langsung bisa menjadi bercak daun seperti ini. Gitu ya. Jadi penyemprotan pertama kalau penanaman wajib kita lakukan penyemprotan memakai fungisida bagus antrakol, baik untuk bisa mengobati jamur ya, bercak daun dan lainnya, juga memberi imun. Nah, ini sahabat tani ya, sudah mulai buah tapi pucuk sudah mulai mudah kembali, biarkan aja ya. Dan tanda-tanda pohon cabai tumbuh dengan normal, di ketiak-ketiak daunnya mulai tunas. Coba dicom, nampak ya. Nah, ini udah mulai keluar tunas ya. Makanya pengikatan ini kita kemarin kita bikin mereng supaya keluar tunas dari sini. Karena ini akan kita pelihara tunas sahabat tani ya. Nah, seperti ini udah mulai keluar dia ya. Jadi ini kita tahapannya pembelajaran ya, pembelajaran mengenai keadaan cabai setelah 7 hari ditanam dan sudah melakukan pemupukan pertama dan penyepraian pertama ya. Jadi sahabat tani kalau di bawah daun seperti ini bisa sahabat tani buang aja ya. Bisa sahabat tani buang aja lah. Sambil jalan kita sambil melihat tanaman gitu ya. Kita buang aja. Nah, seperti ini sahabat tani. Kita putih kita buang aja. Ini udah mulai ya, nampak sahabat tani ya. Besok akan kita lakukan pembelahan sel. Mudah-mudahan tanam ini bisa tinggi 1 meter ya. Mudah-mudahan. Biasa kita kalau tanam pohon cabai itu serendah-rendahnya 80 atau 1 meter. Bahkan kalau kita nanam yang varietas lado F1 hybrid itu bisa mencapai setinggi kita cabainya gitu ya. Cuman karena ini kita masih tahap belajar di posisi tanah berpasir. Biasanya kita nanamkan di tanah mineral, tanah galong itu tinggi sekali sahabat tani cabainya sampai imbang kita. Jadi kalau nyemprot pun kita sampai wah payah gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan perlakuan ini kita sama-sama belajar di tanah pasir ya. Ini di Kampung Tumang, lokasinya di Kampung Tumang, di Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Jadi kita berjalan-jalan sambil bawa tali sahabat tani, mana tahu ada yang mau diikat ya, mau bagaimana, jadi kita langsung ikat gitu. Jadi jalan-jalan itu ada manfaatnya, melihat pucuk-pucuk daun ya sehat, tidak ada gejala-gejala tungau atau hama yang bersarang di pucuk daunnya. Kemarin mulai ada gerut-gerutan yang dimakan tungau, kita basmi dengan apa namanya Bion M apa namanya Pegasus ya. Ini nyatanya pucuk-pucuknya aman pertumbuhannya. Tapi untuk mengantisipasi besok kita akan lakukan penyepraian sahabat tani. Besok kemarin kan kita sudah lakukan pengkocoran ya. Jadi pengkocoran, setelah pengkocoran pertama kita lakukan lagi nanti penyepraian kedua ya. Apa aja untuk insek dan fungi yang kita pakai, makanya tonton terus channel Bintang Tani. Dan buat sahabat tani yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya sahabat tani ya. Kalau yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Nah, saya senang sahabat tani kalau melihat pohon cabai di pagi hari seperti ini ya. Mulai dari pucuk-pucuk seperti ini nampak ini. Nampak. Sebenarnya kemarin mau kita lakukan topping sahabat tani, namun ya mengingat karena bibit ini tidak rata, ada yang besar ada yang kecil, jadi kita biarkan aja lah. Cuman nanti kita apa namanya, kita bikin rata ini ya, dengan perlakuan nanti yang kita bagikan ke sahabat tani ya, pengalaman saya. Nanti ini cabai kalau saat ini tinggi, ini rendah gitu ya, tapi nanti ini rata, bisa kita rata minimal dia umur
50 hari. Umur 50 hari ini akan rata dia. Jadi kita kalau melihat tanaman pagi hari gini sahabat tani senang ya, hijau seperti ini. Ini nanti pemupukan ketiga baru nampak sahabat tani ya, mulai nampak hijau-hijau daunnya lebar. Ini nanti segini kita ikat lagi sahabat tani, kita ikat lagi ya. Ini nanti kegiatan kita selanjutnya pemasangan tali samping ya, pemasangan tali samping. Namun ininya belum tersedia patok utama untuk penguat tali samping. Nah kalau gini aja nanti mau roboh, banyak buahnya roboh dia sahabat tani. Jadi nanti ada patok utama yang untuk penguat tali dari samping ya. Nanti akan kita reviewkan segala kegiatan kita lah ya. Nah ini salah satu pohon yang belum sahabat tani, belum bangkit ya. Ini masih proses mungkin. Dari pucuknya masih normal, masih tua gitu ya, masih tua, belum ada makan, belum ada pertumbuhan pucuk baru gitu. Ini baru semalam kita kocor sahabat tani ya. Semalam kita kocor, ini sudah nampak makannya. Besok udah ke 2 hari 3 hari kita lakukan perkocoran. Jadi kalau pengkocoran ini kenapa kita lakukan 3 hari kok rapat sekali? Kita melihat kondisi. Saya biasanya kalau nanam sahabat tani, pengkocoran kami lakukan 3 hari sekali. Kita hantam 3 hari sekali, kita lakukan 3 hari sekali. Kok rapat sekali? Cuma nanti kita pada saat cabai ini sudah penumpukan makanan di dalam, kita rangsang dengan pembelahan sel. Pembelahan sel kita lakukan sehingga makannya sangat kuat untuk pembagian buah, untuk pembesaran batang, pelebaran daun ya, untuk akar itu nanti cepat mengembangnya gitu. Jadi bukan kita lakukan seperti ini hanya semprot pupuk kita kalau lakukan seperti itu aja nanti overlap pupuk, cabai akan kebanyakan pupuk akhirnya bisa mati dan bisa menjadi penyakit. Jadi perlakuan ini selain kita banyak memupuk, juga banyak perlakuan yang harus kita lakukan ya, untuk pembelahan sel, untuk perangsangan akar, terus untuk daunnya bagaimana supaya cabai ini tahan nanti dan dapat menghasilkan buah yang maksimal gitu. Jadi tetap tonton terus di channel Bintang Tani sahabat tani. Kali ini kita akan kita tampilkan ya keadaan cabai kita 7 hari setelah tanam, 8 hari ini ya, semalam 7 hari setelah kocor, ini udah usia 8 hari. Pertumbuhannya udah saya bilang ya udah lumayan, belum bagus sekali, tapi karena masih dalam tahap perawatan, nanti akan kita reviewkan bagaimana hasil-hasil dari perawatan kita. Jadi kita bukan membahas saja, tapi ada hasil percontohan pertanaman kita gitu ya. Ini yang buat kita belajar bersama-sama di dalam Bintang Tani ini ya. Mudah-mudahan ringkasan ini bermanfaat buat sahabat tani, menjadi motivasi ya. Sama-sama kita belajar di sini ya. Salam petani seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Petani adalah salah satu pahlawan bangsa, pahlawan pangan untuk Indonesia. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.